Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Agustiningsih dengan NIM 1420 1211 7033 dari Prodi S1 Keperawatan semester 1 Stik Siti Khadijah Palembang. Di sini saya akan mengutarakan pandangan saya mengenai fenomena bahasa Indonesia di generasi muda untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Bahasa menunjukkan identitas bangsa. Itulah kata bijak yang sejak lama tertanam dalam benak kita. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tetapi juga alat pemersatuan yang sangat berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, bagaimana sekarang? Di masa milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri itu adalah bahasa. Kultur Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari. Keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, keinginan belajar bahasa asing justru membuat bahasa Indonesia tersingkirkan. Banyak anak usia sekolah, terutama kaum milenial yang tinggal di kota besar, yang terlihat gagap berbahasa Indonesia. Banyak di antara mereka yang bahkan lebih fasih berbahasa asing daripada bahasa sendiri. Mengapa ini bisa terjadi? Keinginan mempersiapkan anak memasuki era globalisasi tentu boleh-boleh saja. Namun, jika itu mengorbankan jati diri bangsa, apalah gunanya? Saat ini, semakin banyak ditemui orang tua yang tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia saat berinteraksi dengan anaknya. Bukan menggunakan bahasa daerah, melainkan bahasa Inggris, Prancis, Mandarin, Korea, dan sebagainya. Yang pasti, bukan bahasa Indonesia. Mereka berdalih nantinya anak mereka pasti bisa berbahasa Indonesia dengan sendirinya. Namun yang terjadi tidak seperti yang diperkirakan. Anak-anak justru semakin asing dengan bahasa lokal. Menjamurnya sekolah bilingual memperparah kondisi ini. Beberapa sekolah yang berlabel sekolah internasional bahkan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar kegiatan belajar mengajar. Bahasa Indonesia hanya menjadi salah satu mata pelajaran yang diajarkan hanya beberapa jam dalam seminggu. Kehidupan dan interaksi anak muda milenial tidak lepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Bahasa gaul memang sudah dikenal sejak lama. Istilah bokap nyokap untuk menggantikan bapak ibu, bro dan sis menggantikan panggilan kakak. Siaran televisi yang Jakarta sentris membuat banyak anak di luar Jakarta makin akrab dengan lo gue sebagai pengganti aku kamu. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing. Kids zaman now menggantikan istilah remaja masa kini. Woles yang menggantikan santai, konon diambil dari kata slow yang diucapkan terbalik. Serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak dikenal. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi. Bahasa bukan sekedar tutur kata. Bahasa turut menggambarkan budaya dan jati diri sebuah bangsa. Itulah mengapa bahasa Indonesia terdapat perbedaan kala berbicara dengan teman sebaya, orang yang lebih tua, bahkan orang tua, ayah dan ibu kita. Budaya Indonesia memang mengajarkan sopan santun, khususnya kepada orang tua. Panggilan Romo, Bopo, Ayah, Aji, Ibu, Biung, Inang adalah wujud penghormatan kepada orang tua. Apa jadinya jika panggilan itu diganti dengan bokap dan nyokap? Nilai-nilai kesopanan yang lebih terlihat pada bahasa daerah yang jumlahnya sangat banyak. Pada bahasa Jawa terdapat tingkatan kromo inggil, kromo madya, dan ngoko.
Bahasa daerah lain pun lebih kurang sama. Ini bukti bahwa sopan santun dan taat tata krama adalah identitas bangsa Indonesia. Apa jadinya jika tata krama dan itu perlahan menghilang? Mungkin nantinya akan makin lazim kita mendengar seorang anak berkata kepada ibunya, "Wallace Kelis nyokap, gue bentar lagi just wake up." Sekian pandangan saya mengenai fenomena bahasa Indonesia di generasi muda. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.